Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Abdul Ghani Biskersi Tanggang. Saya Regusi Nugraha. Dan kami dari kelompok 7 akan membahas materi pasar modal syariah. Sebelumnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Arya mengenai apa saja, Arya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reksadana syariah, sukuk, saham syariah, dan juga ETF. Nah, sementara saya akan mendalami gimana sih karakteristik dari sukuk dan bagaimana caranya kita memilih atau yang namanya screening emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham syariah. Halo semuanya, pernah gak sih kalian terpikir untuk memulai investasi, tapi masih ragu, takut instrumennya ribet, atau khawatir gak sesuai dengan prinsip syariah? Nah, di pasar modal Indonesia, kita sebenarnya punya banyak pilihan investasi yang gak cuma potensial bikin cuan, tapi juga insya Allah halal dan berkah. Di video kali ini, saya akan membahas bab 3 tentang instrumen investasi syariah di pasar modal. Kita akan bedah 4 instrumen utama. Yang pertama itu ada reksadana syariah, sukuk, saham syariah, dan ETF. Yang pertama, reksadana syariah. Landasan hukumnya adalah Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Menurut fatwa ini, reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif di mana manajer investasi hanya boleh mengelola uang kita pada efek-efek yang halal. Yang unik dalam reksadana syariah ada proses cleansing, yang artinya jika ada sedikit pendapatan yang terlanjur tercampur unsur non-halal, misalnya dari bunga bank kustodian, uang itu wajib disisihkan untuk amal, tidak boleh diakui sebagai keuntungan investor. Jadi, harta kita insya Allah lebih bersih. Yang kedua, sukuk. Sering disebut obligasi syariah, tapi konsepnya beda total dengan surat utang. Landasannya adalah Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan, sukuk adalah surat berharga bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Jadi, kita bukan meminjamkan uang berbunga, tapi kita membeli kepemilikan aset. Keuntungannya berasal dari akad ijaroh atau mudharabah dari hasil tersebut. Jadi, no riba ya teman-teman, karena ada aset real yang mendasarinya. Yang ketiga, saham syariah. Mekanisme perdagangannya diatur ketat dalam Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Fatwa ini mengatur saringan atau screening saham. Sebuah saham baru bisa disebut syariah jika yang pertama, tidak menjalankan bisnis haram, seperti alkohol atau bank konvensional. Yang kedua, total utang berbasis bunganya tidak boleh lebih dari 45% total aset. Selain itu, transaksinya juga diatur. Kita dilarang melakukan spekulasi atau judi, seperti short selling, yang artinya jual barang yang belum punya, jadi murni jual beli dagang. Dan yang terakhir, ETF atau Exchange Trade Fund. Secara prinsip, ini gabungan reksadana dan saham. Meskipun ETF adalah produk modern, ia tetap tunduk pada prinsip reksadana Fatwa nomor 20 dan aturan transaksi saham Fatwa nomor 80. Biasanya, ETF syariah berisi paket saham yang mengikuti indeks syariah seperti JII atau Jakarta Islamic Index, praktis, mudah, dan tetap sesuai syariah. Oke, yang pertama, apa itu sukuk? Kita tahu kalau di pasar modal yang konvensional, yang mirip dengan sukuk itu namanya obligasi. Tapi, kalau obligasi itu kita lebih meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Lalu mereka bayar plus bunga. Sementara sukuk di sini sedikit berbeda. Kalau sukuk itu berarti bukti kepemilikan atas manfaat atau aset dari suatu proyek. Artinya, ketika kita beli sukuk, kita itu kayak ikut serta
dalam aset ini atau kegiatan usaha ini. Jadi, sukuk itu bukan kita minjemin uang, lalu kita dapat bunga, tapi kita patungan modal dengan penerbit sukuk, dan hasilnya adalah imbal yang sesuai dengan akad atau bagi hasil. Nah, karena basisnya itu memiliki aset yang real atau memiliki underlying aset, jadi sukuk itu jauh dari unsur spekulatif yang dilarang dalam Islam. Lalu, apakah ini beneran halal? Ya, sukuk ini halal. Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 137 DSN MUI 9 Romawi 2020 bahwa sukuk ini halal, dan menjelaskan bahwa sukuk itu harus berdasarkan akadnya, berdasarkan asetnya, lalu alur pembayarannya. Ini sudah diatur dan ada fatwanya. Untuk lebih lanjut bisa dicek di Google. Lalu ada juga akad daripada sukuk ini. Yang paling sering dipakai adalah ijarah, yaitu sewa menyewa manfaat aset. Yang kedua ada mudorobah, bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal. Ketiga ada musyarakah, kerjasama modal. Lalu ada istisna, proyek konstruksi seperti membangun jalan, membangun gedung. Nanti akan saya berikan contohnya. Lalu ada wakalah atau akad perwakilan pengelolaan. Pertanyaannya, kenapa negara dan perusahaan nerbitin sukuk? Karena sukuk itu cocok untuk membiayai proyek real. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan layang, jembatan, lalu pembukaan fasilitas publik seperti universitas, rumah sakit, bahkan program ramah lingkungan. Di satu sisi, penerbit akan mendapat dana yang halal, di sisi lain investor mendapat imbal hasil yang stabil dan jelas akadnya. Win-win solution, bukan? Oke, tapi kayaknya too good to be true nggak sih kalau nggak ada poin minusnya? Walaupun ini bukan minus, ini lebih gimana caranya Islam meregulate terhadap investasi, terutama sukuk ini. Jadi sukuk ini limitasinya itu nggak bisa sembarang diterbitkan. Harus ada underlying aset yang nyata, nggak boleh dipakai buat bisnis yang haram, struktur kontraknya harus jelas, pengelolaan dan arus kasnya harus transparan, dan tidak boleh ada yang namanya bunga atau praktik ribawi. Inilah kenapa sukuk walaupun dianggap lebih terlimitasi, tapi jadinya lebih aman dan bersih secara syariah. Lalu, kelebihannya apa aja sih? Yang jelas, imbal hasilnya jadi lebih stabil, basisnya real, resikonya rendah, relatif lebih rendah dibanding dengan bunga, lalu cocok untuk strategi jangka menengah sampai panjang, dan yang paling penting, rasa tenang, karena kita tahu instrumen yang kita gunakan itu halal. Selanjutnya apa? Dengan sukuk ini kita juga bisa merasakan dampak yang kita rasakan itu bukan hanya ke kita, tapi ke orang lain. Karena apa? Seperti tadi yang disebutkan, contohnya pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan. Oke, yang terakhir kita masuk ke screening saham syariah. Sebagai seorang muslim, sebelum kita melakukan sesuatu, sudah pasti kita harus mengetahui. Jangan sampai kita melakukan apa yang belum kita ketahui, apa yang belum kita pelajari. Termasuk dalam investasi, jangan sampai kita yang namanya beli kucing dalam karung. Kita tahu kalau saham itu ada banyak banget dan nggak semuanya itu halal. Makanya proses screening ini perlu agar kita tahu gitu gimana caranya bisa ngelihat perusahaan atau emiten yang cara kerjanya halal, pendapatannya bersih, dan yang struktur keuangannya sehat. Tapi sebelum saya bahas screening syariah mau berdasarkan fundamental dan teknis, saya perlu mengingatkan dulu secara mindset bahwa sebagai investor muslim, apabila ingin investasi sesuai dengan syariah, diperlukan mindset. Karena ini penting untuk menentukan jalur atau jalan yang kita pilih untuk investasi. Yang pertama itu, kita harus menentukan apa sih tujuan kita berinvestasi. Jangan cuma karena FOMO, ikut arus, tapi kita harus tentukan untuk apa. Misalkan untuk menikah kah, atau untuk
beli rumah atau untuk pensiun, itu yang akan menentukan gaya investasi kalian. Lalu kita juga harus berani untuk anti terhadap saham gorengan, karena saham gorengan itu spekulatif. Dalam syariah, spekulasi yang terlalu ekstrim itu dinamakan goror, dan itu haram. Yang ketiga, kita investasi bukan untuk cepat kaya. Investasi itu ibaratnya seperti lari maraton, bukan sprint. Yang keempat, kita tenang dan sabar. Ketenangan datang dari pengetahuan, bukan dari panik lihat candle, bukan dari panik lihat berita, tapi kita sudah tahu. Yang kelima ini, kita sudah tahu perusahaannya bergerak dalam bidang apa, produknya apa, fundamentalnya bagaimana. Itu yang penting sebelum kita screening saham syariah. Setelah kita sudah memiliki mindset yang kuat, baru kita masuk ke 3 lapisan screening syariah versi saya. Yang pertama, kita bisa screening dengan melihat DES atau Daftar Efek Syariah, di mana kriteria ini diawasi oleh OJK dan DSN MUI, di mana bisnis harus halal, utang berbunga, rasio keuangannya memiliki maksimal 45%, dan pendapatan non halal maksimal 10%. Kalau nggak dipenuhi gimana? Ya artinya saham itu tidak syariah. Lalu yang kedua, ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kalau ISSI itu kayak playlist besar, isinya semua saham syariah yang lolos DES. Kalau bingung, ISSI ini starting point yang bagus. Tapi kalau misalkan kita mau lihat saham atau emiten yang terbaik, yang stabil, itu ada di JII, Jakarta Islamic Index. Karena ini adalah tempat untuk 30 saham syariah terbaik yang paling liquid dan paling besar market cap-nya.